Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk hari ini kita membahas kelanjutan materi tentang menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Dan hari ini materi kita adalah membuat perencanaan sumber daya usaha. Perencanaan adalah fungsi yang paling pokok yang akan dilakukan oleh seorang wirausaha. Sebelum memulai usaha, seorang wirausaha harus mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu yang dibutuhkan waktu menjalankan usaha tersebut. Karena itu, seorang wirausaha harus membuat perencanaan yang tegas, jelas, dan mudah dimengerti. Nah, adapun perencanaan yang dilakukan seorang wirausaha yang berkaitan dengan sumber daya usaha adalah yang pertama kita sebut dengan perencanaan sumber daya manusia. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia ini adalah yang pertama adalah melakukan perekrutan tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap karyawan tersebut. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan terhadap karyawan yang sudah kita seleksi tadi. Dan yang keempat adalah melakukan penilaian terhadap pelatihan yang sudah kita lakukan tersebut. Yang kedua kita sebut dengan perencanaan produksi. Banyak perusahaan semakin menyadari bahwa pengembangan produk baru dan perbaikan produk secara terus-menerus merupakan kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam kondisi modern, perusahaan yang tidak melakukan inovasi akan menghadapi risiko lebih besar untuk kehilangan pangsa pasarnya. Untuk itu, perusahaan harus melakukan pengembangan produk baru. Proses pengembangan produk baru terdiri atas yang pertama kita sebut dengan pencarian gagasan. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara observasi terhadap produk sekarang. Kemudian yang kedua, seleksi produk, kemudian desain produk, kemudian pengujian produk, dan yang terakhir adalah desain akhir. Yang ketiga kita sebut dengan perencanaan pasar. Pemasaran merupakan ujung tombak dari bisnis yang kita miliki. Sebagus apapun produk dari bisnis yang kita miliki, tanpa pemasaran yang baik menjadi tidak ada artinya. Dalam mencapai target pemasaran, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar pemasaran dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, apa saja beberapa hal tersebut? Di antaranya adalah yang pertama, menentukan lokasi atau tempat usaha yang tepat atau strategis. Yang kedua, selalu menambah pengetahuan sehingga mampu mempromosikan kepada konsumen tentang keunggulan produk yang kita jual. Yang ketiga, memiliki produk andalan yang menarik pelanggan. Kemudian yang keempat, menetapkan harga produk yang bersaing dengan produk lain yang sejenis. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Yang keenam, tidak bosan belajar dari siapa saja. Kemudian yang ketujuh, menjaga kejujuran, kualitas, dan pelayanan yang diberikan. Kemudian yang kedelapan, selalu mencari peluang baru, tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan saja. Yang keempat adalah perencanaan keuangan. Kondisi berwirausaha membutuhkan perencanaan keuangan yang berbeda dengan seorang yang berpendapatan tetap. Dalam situasi ini, seorang wirausaha dituntut untuk lebih bijak dan disiplin mengelola keuangan. Dalam memulai dan mengembangkan usaha, dibutuhkan modal yang bisa berasal dari pihak intern maupun pihak ekstern. Nah, dalam menjalankan usaha, seorang wirausaha mempunyai catatan keuangan yang digunakan untuk mengetahui dengan pasti jumlah modal, biaya operasional yang dikeluarkan, dan keuntungan yang diperoleh setiap harinya. Selain itu, catatan keuangan berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengetahui kepastian keuntungan yang didapat
dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, serta bagian mana saja yang harus disisihkan untuk ditabung dan digunakan untuk pengembangan usaha. Nah, demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.